Kekasih-kekasih Tuhan, akhir-akhir ini kita harus berhadapan dengan kelompok tertentu yang begitu anti dengan Allah Tritunggal. Mereka kelihatan hebat karena memang dipimpin oleh seorang tokoh gereja di Indonesia yang cukup berkarismatik, apalagi didukung oleh alat media sosial yang dapat menyalurkan doktrin mereka. Tetapi dalam sejarah kita bisa pastikan bahwa penolakan terhadap Allah Tritunggal itu sudah terjadi sejak zaman Yesus, di mana bahkan ketuhanan Yesus pun atau kealahan Yesus pun sudah ditolak oleh orang Yahudi pada saat itu. Lalu muncullah dalam sejarah beberapa kelompok yang anti terhadap Allah Tritunggal. Salah satunya adalah pengikut Saksi Yehova atau Saksi Yehuwa dengan pendirinya adalah Charles Russell dan kelompok-kelompok lainnya yang bermunculan di mana-mana. Mengapa mereka muncul? Karena mereka ingin supaya Allah yang disembah itu benar-benar satu dengan pengertian logika manusia, bukan berdasarkan Alkitab. Ada satu yang menjadi pokok yang akan saya bagikan, yaitu tentang bahasa mereka bahwa Tritunggal bakal ditinggalkan oleh para jemaatnya. Kelihatannya mereka begitu yakin. Tetapi saya mau kasih tahu, bahwa ternyata bahwa pemeliharaan Allah itu sempurna. Tritunggal itu tidak mungkin ditinggalkan oleh para penyembahnya. Terbukti dalam sejarah, berbagai hasutan, berbagai intimidasi, berbagai goncangan, berbagai penyerangan yang terjadi untuk menyerang doktrin ini, tetapi terus bertahan hingga saat ini dan pasti seterusnya. Mengapa? Pertama, karena Yesus sendiri yang mengakui tentang kealahannya. Waktu Thomas bilang, Tuhanku dan Allahku, Yesus tidak menolak. Waktu para murid yang dibasuh kakinya, ketika dikatakan bahwa Guru dan Tuhanku, Yesus bilang memang akulah Guru dan Tuhanmu. Kemudian, di dalam Wahyu pasal 22, Yesus mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Dia menyetarakan dirinya dengan perkataan Alfa dan Omega sebelum pasal 22 itu, saudara. Kemudian dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19, dengan sangat jelas Yesus berkata, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sudah sangat jelas bahwa pengakuan Yesus akan dirinya sebagai Allah Tritunggal itu. Di mana saudaraku, bahwa ketika kita membaca seluruh Alkitab, berbicara tentang Yesus yang adalah Allah itu. Perjanjian Lama adalah sebagai nubuat tentang kehadiran Yesus Kristus, dan perjanjian baru adalah penggenapannya. Sehingga pengakuan Yesus ini adalah benar. Dia adalah firman itu, dia adalah logos itu, dia adalah pencipta itu, dia adalah Allah itu. Itu pertama, pengakuan Yesus bahwa dia benar-benar Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua, Yesus sendiri berkata, ayat 20, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berarti para penyembah Allah Tritunggal itu tidak akan hilang. Tidak akan pergi meninggalkan dia. Karena dia menjamin pemeliharaannya. Dia menjamin perlindungannya, penyertaannya. Sehingga tidak ada alasan satupun bahwa para pengikutnya akan pergi meninggalkan dia. Saudara yang terkasih, kelihatannya berapa orang menggampangkan hal ini. Tidak jadi masalah. Yang lain dingin menanggapinya. Tidak menjadi masalah. Kalau kita yang mau menanggapi, maka mari kita menanggapinya dengan cara Alkitab. Tidak perlu menyerang pribadi dengan emosi, tetapi kita melihat kepada substansi yang dibicarakan. Saya melihat bahwa gerakan sekarang saya sebut sebagai gerakan Sabdonoisme. Sabdonoisme, paham yang hadir dari Sabdono, Erastus, begitu bergelora, bergejolak dengan memakai berbagai istilah-istilah yang kelihatan luar biasa, dengan berbagai referensi yang mereka pakai untuk menunjukkan kebenaran. Tapi Alkitab begitu sederhana mengatakan tentang Allah Tritunggal yang kita sembah itu, sehingga tidak perlu lagi mau pusing kepala. Saya menanggapi ini bukan pusing kepala, karena saya mau mengajarkan. Ya,
Bisa saja Bapak Ibu sudah tahu dan iman kuat, tetapi bisa saja masih ada dari saudara kita yang perlu dikuatkan dengan cara-cara yang sederhana ini. Bisa lewat mimbar gereja Bapak Ibu, juga bisa lewat saluran media sosial lainnya yang bisa dimanfaatkan. Itu perlu dilakukan. Mungkin hanya 1-2 pendengar yang mendengar. Puji Tuhan, tidak harus terkenal dengan cara kita, tapi kita harus memberitakan kebenaran itu. Saudaraku, saya ditanggapi kemarin oleh pengikutnya Erastus, mengatakan bahwa saya adalah semut yang mau membanting gajah dan menghina akademi saya pikir tidak jadi masalah. Karena kebenaran bukan bicara tentang doktor, dan dalam hikayat, semut itu membanting gajah dengan cara yang gampang. Masuk ke dalam telinganya, lalu gajah itu terbanting dan sendirinya. Dan kitab suci juga menjamin waktu Daud maju, Goliat mentertawakannya. Karena dianggap anak kecil, yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya pengalaman perang. Dalam arti kebenaran itu bukan berbicara sudah berapa lama kau atau kita di dalam Tuhan, seberapa pintarnya kita, berapa gelar yang kita sandang. Apa arti semua itu kalau Kristus tidak benar-benar melekat dalam hidup kita? Percuma. Apa arti semua itu kalau akhirnya meragukan tentang Allah Tritunggal? Percuma. Untuk itulah saya katakan kepada kelompoknya Erastus Sabdono, yang saya sebut sebagai Sabdonoisme, agar bertobatlah. Agar bertobatlah. Kembalilah pada Alkitab. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan rindukan dari kalian. Tentunya kita juga yang lain, yang bukan pengikut Sabdonoisme itu, tetapi pengikut Kristus sejati. Kita terus perlu belajar untuk membenahi diri. Saya percaya bahwa Tuhan Allah Tritunggal itu terus menyertai kita, memberkati kita, dan kebenarannya tidak bisa dihancurkan. Tuhan berkati. Salam.